Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Terus main lobby-lobby aja, pencitraan dan seterusnya. Banjir tetap banjir, macet tetap macet. Kriminalitas Jakarta, Anda tahu 2 menit sekali terjadi pencurian, 4 jam sekali terjadi perusahaan. Kita diperlakukan seperti nothing, tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan lagi. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi ke lubang yang sama yang terledai saja tidak mau, malah terus main lobby-lobby aja, pencitraan dan seterusnya. Tidak ada, banjir tetap banjir, macet tetap macet. Kriminalitas Jakarta, Anda tahu 2 menit sekali terjadi pencurian. Padahal Egy Sujana itu adalah alumni BA212 ya, yang dulu juga mendukung Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Bahkan Egy Sujana pada waktu itu pernah mengatakan jika Anies Sandi tak mungkin menang tanpa alumni BA212. Nah, tetapi sekarang ini ya kelihatan pecah kongsi. Nah, ini dari Anging Mamiri 26, yaitu memposting sebuah video kelihatan Egy Sujana protes keras terhadap Anies Baswedan. Nah, apakah ini pecah kongsi ya? Iya, bahkan Egy Sujana juga menyebut keledai saja tidak mau jatuh ke lubang yang sama. Nah, ini Anies Baswedan akan mau jadi calon presiden 2024. Ya, kita lihat kemarin Egy Sujana ya kayaknya meledak-ledak sih. Jakarta tetap banjir, macet tetap macet, terus juga kriminal di jalanan, dan juga bahkan pencurian. Nah, coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Kira-kira banyak yang setuju dengan pendapat Egy Sujana atau tidak. Dari Sujoko, sekelompok hena meski terlihat saling gigit dan terdengar suara geraman, pada dasarnya mereka bekerja sama untuk mendapatkan mangsa. Bukan hanya daging besar, bangkai pun akan mereka makan. Pengen nyalonin juga, mereka lupa siapa yang bisa diusung. Oh iya, kemarin kalau nggak salah siapa itu Egy Sujana juga mendeklarasikan diri menjadi calon presiden 2024. Jadi memang saling gigit-menggigit ya. Egy kesurupan jin tomang. Dia harus diruqyah, kasih minum air kencing unta. Maksudnya apa nih? Biar Anies jadi pembicaraan terus gitu. Basi, dah tetap aja lu dukung dia. Sekalian kode minta tambah jatah preman. Udah lu berdua adu jotos aja Egy dan Anies. Enggak juga, cuma trik sama mereka. Enggak beda dengan Yang Mulia, presiden buruh yang seolah menyerang Yang Mulia Pak Gubernur, membosankan. Hati-hati kelihatan berita-berita tentang nggak bener terus saja, supaya brandingnya kuat di alam bawah sadar kita. Oh, ada anjing lagi menggonggong ya di videonya. Saya ingat pada tahun 2017 lalu, Egy Sujana itu merasa kecewa karena Anies Baswedan pada waktu itu tidak menghadiri acara alumni PA212 yang diadakan pada tanggal 411 kalau nggak salah ya. Anies Baswedan diundang tetapi tidak hadir dalam aksi tersebut. Kemungkinan Egy Sujana marah dan sampai sekarang. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Pernyataan advokat TPUA Egy Sujana yang menyindir keras Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyedot perhatian publik. Pernyataan itu ramai disorot setelah potongan video Egy Sujana diunggah ulang akun Twitter Tukang Rongsok. Dalam keterangan video yang ia unggah, netizen Tukang Rongsok juga turut menyindir Anies Baswedan. Menurutnya, kesempatan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menjadi Presiden RI bakal kandas karena pernyataan Egy. Lantas dia menyarankan Anies Baswedan mencalonkan diri menjadi presiden di negara lain, di mana Egy menyebut Anies Baswedan keturunan Timur Tengah, tetapi sama sekali tidak bernyali menerapkan hukum Islam di Jakarta lewat peraturan gubernur pergub atau peraturan daerah perda. Tertutup sudah mimpi Anies Baswedan menjadi RI 1, jadi presiden PKS sejahtera atau presiden Yaman saja nis, atau persiapkan mental bentar lagi masuk bui, cuit netizen Tukang Rongsok dikutip populis.id pada Selasa 10 Mei 2022. Adapun dalam video tersebut Egy menyinggung sejumlah masalah yang ada di Jakarta, mulai dari perkara kecamatan, banjir hingga aksi kriminal jalanan. Namun Anies Baswedan sebagai orang nomor 1 di kota ini justru tak berdaya mengatasi masalah-masalah tersebut. Macet tidak macet, kriminalitas Jakarta, Anda tahu 2 menit sekali terjadi pencurian. Kita diperlakukan seperti tidak punya kemampuan apa-apa, ungkap Egy Sujana.
Egy melanjutkan, sebagai solusi untuk membawa Jakarta keluar dari segudang masalah pelik ini, Anies Baswedan seharusnya tak perlu pikir panjang menerapkan hukum Islam. Salah satunya adalah melarang peredaran minuman keras di tempat-tempat hiburan malam, sebab miras diyakini sebagai pemicu dari berbagai masalah kriminal. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya. Harap lagi 4 tahun 8 bulan jadi gubernur, mana peraturan pergub yang melarang miras. Artinya tidak berani juga menerapkan hukum Islam tuturnya. Egy pun lantas menilai umat akan kembali terjebak di lubang yang sama apabila Anies Baswedan maju menjadi presiden. Sekarang orang sedang euforia dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, masuk ke lubang yang sama, ujar Egy. Lebih lanjut, Egy Sujana mengatakan Anies Baswedan sebagai keturunan Arab dan ingin maju menjadi capres seharusnya menegakkan hukum Islam itu, namun hal itu tidak ia lakukan. Kalau misalnya mau maju dan dia mau menegakkan hukum Islam, tapi dia nggak lakukan itu, malah terus main lobby-lobby aja, pencitraan, ujarnya. Bahkan juga diketahui, Egy Sujana pada waktu itu penasihat alumni Presidium 212 mengatakan bahwa Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tidak mungkin menang dalam Pilkada DKI Jakarta tanpa bantuan demonstran. Presidium 212 ialah sebutan bagi pimpinan kelompok yang menggelar demonstran menuntut polisi mempercepat proses hukum Basuki Ahok Cahayapurnama atas dugaan penistaan agama pada 2 Desember 2016 yang lalu. Kemenangan Anies Sandi tak bisa dilepaskan begitu saja dari sejumlah manuver kelompok ini. Misalnya, ketika mereka menggelar Tamasya Al-Maidah, mendatangi TPS pada hari pencoblosan dalam rangka pengamanan suara dan langkah taktis lain, seperti turut serta dalam proses kampanye serta demonstrasi. Sementara mesin partai yang mengusung Anies Sandi ketika itu PKS dan Gerindra, menurut Egy tidak membantu banyak. Yang bantu dia cuma umat, partai-partai nggak bisa, kata Egy. Setelah Anies Sandi menang, maka yang perlu dilakukan adalah terus mengingat jasa-jasa dan berhubungan baik dengan kelompok pendukungnya ini. Jangan seperti kacang lupa kulitnya, jangan belagu pokoknya, kata Egy. Konteks pernyataan ini adalah kekecewaan. Ungkapan ini dilontarkan Egy ketika Anies Baswedan tidak menghadiri peringatan 1 tahun aksi 411 di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan pada Sabtu 4 November yang lalu. Meski telah diundang secara resmi, tidak ada kabar, nggak bilang bisa apa enggak. Itu yang kami kecewa, kata Egy. Aksi 411 tidak berdiri sendiri dalam menuntut polisi mempercepat penahanan Ahok. Terjadi juga beberapa demonstran lain, seperti aksi Bela Islam Jilid 1 pada 14 Oktober 2016 dan aksi 212, yang kemudian melahirkan istilah alumni 212 sebagai penanda bagi mereka yang pernah ikut demonstran. Meski terkesan pamrih, namun Egy meyakinkan publik bahwa Presidium 212 mendukung Anies Sandi dengan ikhlas tanpa iming-iming apapun. Tidak ada kontrak, kata Egy, yang secara tidak langsung merujuk ke kelompok buruh pendukung Anies Sandi karena pasangan ini bersedia menandatangani kontrak politik. Kami dukung dia ikhlas. Kami melihat umat Islam melawan non-muslim, jelas Egy. Menurut Egy, selain indikasi bahwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai lupa jasa-jasa pendukungnya, juga jadi bukti bahwa dirinya tidak dihormati sebagai salah satu kanda di himpunan mahasiswa Islam HMI. Anies itu junior saya di HMI, kata Egy menegaskan kekecewaan ini. Menurut Egy, harus diperhatikan betul. Sebab meski mengaku bahwa untuk saat ini Presidium 212 tetap mendukung Anies Sandi sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, namun bukan tidak mungkin dukungan itu akan dicabut. Cuma mengikatkan aja. Tapi kalau dia mengulanginya lagi, barangkali bisa berubah dukungan kita. Makanya kami kasih peringatan, kata Egy. Egy juga mengatakan bahwa sebaiknya ke depan tidak ada lagi kesulitan bagi Presidium 212 untuk berhubungan dengan Anies Sandi. Dihubungi terpisah, juru bicara Anies Baswedan Naufal Firman Yursak enggan menjawab soal ancaman pencabutan dukungan ini. Naufal juga enggan menanggapi relasi Anies Sandi dengan Presidium 212. Ia hanya mengatakan bahwa Anies tidak datang karena memang tidak tahu, tidak dapat pemberitahuan undangan yang masuk. Bukan 411, kata Naufal, sambil melampirkan undangan lain di jam dan hari yang sama dengan peringatan 1 tahun aksi 411.